pilihan tugaskan. Kalau tugaskan berarti sudah kita kirim file. Kita kirim tugasnya kepada siswanya. Kemudian jadwalkan kapan. Kemudian simpan. Kalau masih belum siap untuk kita kirim, maka kita simpan dulu. Ya, kita simpan dulu, jangan langsung dikirim. Mana tahu tugasnya masih belum sempurna kita lihat, maka kita buat yang bagus. Itu untuk tugas. Kalau menambahkan file dalam tugas, maka kita tambahkan ini. Kita klik. Kita ambil dari Google Drive. Biasanya kalau Google Classroom itu selalu dikaitkan dengan Google Drive. Ya. Jadi soal-soal atau tugas-tugas yang kita buat itu tersimpan secara otomatis di Google Drive. Ya. Kemudian atau ada link. Ya, atau kita membuat tugas, contohnya kita muat video yang ada di YouTube. Ya, kita masukkan linknya atau ada file. Ya, di sini dia. Jadi itu dia untuk beberapa tugas kelas. Kemudian anggota, nah ini anggotanya. Makanya harus kita cek kalau siswanya sudah masuk semua atau ada siswa yang salah kamar. Ya, contohnya adik-adik mahasiswa kan kebetulan ada mata kuliah yang sama, contohnya pendidikan Pancasila, tetapi si A sudah pernah mengambil mata kuliah tersebut. Si B baru mengambil. Jadi kita harus ngecek. Ya, jangan sampai ada yang salah kamar. Paling agak siswa dadanya, rupanya orang tua. Nah, bahaya. Nah, dipastikan. Kalau saya, sistem saya wajib harus nama sesuai dengan yang di absen. Ya, harus sesuai. Foto profil, fotonya juga harus orangnya. Ya. Kemudian kalau saya wajibkan email yang digunakan memang harus ada titelnya PPKN di email. Biar jangan salah. Ya, takut kita nanti muncul orang lain. Dan kode kelas itu sifatnya rahasia, jangan dibagi-bagi. Nah, jangan dibagi-bagi. Jangan dibagikan kepada semester 3, 5 kalau mata kuliahnya hanya untuk semester 1. Begitu juga di sekolah. Jangan dibagikan untuk kelas 6, jangan dibagikan kelas 7, kelas 12, jangan. Khusus kepada kelas berapa. Ya. Itu dia. Kemudian nilai. Ya, ini nilai yang sudah saya input di kelas saya. Jadi beberapa tugas itu muncul di sini semua. Yang merah itu berarti tidak ada tugasnya, tidak ada dikirim. Makanya nanti mahasiswa itu banyak yang gagal. Sini nampak semua. Ya, jangan nanti kalian pikir, mau kirim tugasku, apalagi nilai. Masih belum, masih nyangkut di udara. Ya kan? Jadi di sini nampak semua. Nah, yang ini belum menyerahkan. Ini selesai terlambat. Yang ini. Selesai terlambat. Memang sudah menyelesaikan tapi terlambat. Ya. Di sini kita berikan nilainya bebas, mau nilai berapa. Contohnya ini. Kita ganti nilainya. 87. Pilih ini. Kita harus klik kembalikan ya kalau di Google Classroom. Kalau kita tidak klik kembalikan, maka nilainya tidak akan muncul sama siswanya. Di sini munculnya. Loro maka siswa dan hauga nilainya. Tetapi kita harus klik kembalikan. Kalau sudah kita kembalikan, maka nilai tersebut akan muncul juga kepada siswa. Jangan lupa. Jadi di sini nampak belum diserahkan. Ini belum diserahkan, ini contohnya kita bentuk file tugasnya.
bentuk file, sebenarnya dia juga harus mengirim dalam bentuk file. Tetapi karena mengingat waktu, iba epa boleh paket di jaringan bahema, nunggu yang surat hangat tugas bu. Lalu kita pasu ya kan? Makanya di sini dibuat belum diserahkan karena belum dikirim, tetapi nilainya sudah ada. Kita isi manual, kita isi saja nilainya. Ya, makanya ada tulisan di sini belum diserahkan, tapi nilainya ada. Ya, mungkin siswanya mengirim, ya terburu-buru kan? Dia kirim di email kita, dia kirim di WA. Jadi kita juga mengisi nilainya. Tapi tergantung kalian, tergantung Bapak Ibu guru. Ya biasanya beda-beda. Ada gurunya harus di Classroom dikirim. Kalau dikirim di mana-mana enggak saya kasih nilainya. Biar enggak repot. Ya kan? Waful kita bisa model pembelajaran apakah bawia. Jadi saya agak buah beda kan? Itu masalahnya. Ya. Jadi ini penilaiannya, tanggal tugas sudah ada semua. Kita buat tanggal berapa, bagaimana petunjuk pelaksanaan mengerjakan tugas biar siswanya tidak bingung. Ya, bagaimana bentuknya, bagaimana filenya, kita berikan petunjuk. Itu untuk Google Classroom. Di sini muncul di forum tadi, di sini muncul berapa orang. Kalau ada siswanya ada 10, maka akan muncul berapa orang yang belum menyerahkan, berapa orang yang sudah menyerahkan, dan berapa orang yang sudah kita nilai. Ya, akan muncul. Di sini ada 4 orang yang belum memberikan tugas kepada saya kemarin. Ya. Ini yang sudah diberikan ini berarti belum kita nilai. Belum kita nilai yang 4 ini, dan yang 11 sudah dinilai. Ya. Jadi tidak ada yang terlalu susah sebenarnya kalau ada niat. Ya, ini sudah terlalu mudah sebenarnya. Kita hanya membuat kelas, kita kirim tugas, dan gurunya juga lebih santai. Hanya ribetnya nanti pada saat penilaian tugas. Harus bukai sapu-sapuan. Ya kan? Kita buka satu-satu. Nah, ini. Si Beriman Tilong Banua diserahkan. Kita buka filenya. Ya kan? Membuat soal pilihan ganda. Nah, kalau seperti ini berarti ada gangguan. Ada 2 kemungkinan, mungkin Google dokumen kita belum di-update. Atau ada kesalahan dalam pengiriman file. Ya, itu dia. Makanya kemarin saya tidak menilai ini karena tidak muncul. Tetapi kalau yang sudah muncul seperti ini, kita buka contohnya sama si Glory. Ya, ini file yang dikirim oleh mahasiswa atau nantinya dikirim oleh siswa. Di sini ada kolom nilai. Kita berikan berapa. Ini ada kolom komentar. Apa komentar gurunya? Mungkin saya minta soalnya ada 30. Tetapi yang saudari berikan hanya 25. Komentar di sini. Komentar itu nanti kita posting, ada klik posting, maka komentar itu akan terkirim kepada si siswa. Ya, gitu. Jadi harus lebih aktif di sini. Kadang siswa itu mengirim jam 10. Apalagi nama siswa kan, baru pokoknya paket malam. Ya kan?
kirim besi 2, besi 3. Jadi naleta bokai, kita tidak membuka Google Classroom atau membuka email, maka kita tidak mengetahui bahwa sudah dikirim tugas. Ya, itu dia. Untuk tugas. Jadi kalau untuk Google Classroom sebenarnya kan sudah bisa adik-adik mahasiswa, karena semester yang lalu kita belajarnya secara daring. Hanya naik satu level sekarang. Kalian juga jadi guru. Bebas menentukan. Tugasnya begini ya. Dikirim harus jam 10. Lewat tidak saya nilai. Ya. Mungkin kami juga sebagai dosen begitu kan. Hari Selasa dikirim lewat tidak saya nilai. Begitu juga nanti. Kecuali kalau sekolahnya tidak menggunakan sistem belajar daring. Kalau luring kan lebih enak. Tunggu aja sekali seminggu datang siswanya, ngasih tugas. Kemudian datang lagi minggu depan, kasih materi, berikan tugas. Nah, kalau secara daring, maka pembelajaran ini memaksakan kita harus lebih aktif. Ya. Jangan ada paket. Terus saya guna tuh, apa? Alung saya dah nalung nanti saya pakai. So paket malam. Cuma paket malam biasanya ira kawan. Sehingga belajar betul saya. Di video call dah saya. Lu ilah nami lau. Loh, apa tadi saudara mungkin ba kelas dan ibu susu dulu. Tapi pada makan lah dari. Jadi itu dia untuk Google Classroom. Nanti kalau ada yang masih diragukan, kita buka di sesi diskusi kalau ada waktu ya. Itu dia untuk Google Classroom. Sekarang kita coba, ada di situ kan ada 2, Google Classroom dan Edmodo. Kita buka Edmodo. Ya, ini tampilan Edmodo. Untuk pembelajaran Google Classroom tadi dan Edmodo bisa kita download di Play Store di HP ya. Bisa kita belajar atau menggunakan di HP. Silakan di-download nanti Google Classroom dan Edmodo. Edmodo ini bukan Komodo ya. Memang kadang terpeleset Komodo. Nah, Edmodo ini sama sebenarnya dengan Google Classroom. Belajar juga tentang menggunakan online. Bedanya kalau di Edmodo ini ada file yang tidak ada di Google Classroom. Pada saat kita mendaftar itu ada 3 pilihan di sini. Ada guru, ada siswa, dan ada parents. Ini orang tua. Ya, bisa kita kaitkan langsung dengan orang tua. Jadi nilai si siswa otomatis bisa dilihat oleh orang tua. Ya, ini saya masih belum menerapkannya kepada mahasiswa karena nggak ada mahasiswa yang mau. Lo masih lah. Sebenarnya nilai ujian pilih 5. Iba orang tua iba, inogu. Te bagaimana duka uang ngabuli mano. Jadi itu, jadi sampai sekarang tidak ada dulu mahasiswa saya di PPKN yang mau ini. Enggak setuju orang itu. Jadi mereka lebih hanya memilih ke siswa saja. Jadi untuk kalian nanti boleh mau menggunakan Google Classroom atau Edmodo silakan. Ya silakan. Kalau nanti sudah PPLT kalian pilih teacher. Ini nanti siswanya memilih ini dan ini orang tua. Kalau ada yang mau ya, kalian sampaikan kepada siswanya. Berapa nomor HP orang tua, biar dia mendaftar juga di Edmodo. Biar dia pantau terus anaknya.
apakah memang di belajar untuk buat ya rumah itu online manu ya, mau kayak manu, ya itu dia. Oke, setelah ini maka adik-adik sekalian memilih teacher, kan sudah guru nanti. Ya, memilih teacher. Oke. Ini dia tampilannya. Ini juga menggunakan email. Ya, menggunakan email. Ini email saya, passwordnya tidak nampak. Saya usahakan nampak, tapi nggak mau dia. Tetap bulat terus. Jadi kalau sudah kita masukkan, sudah mendaftar, maka klik masuk. Ya, ini tampilannya. Di Edmodo itu tidak terlalu ribet seperti Google Classroom. Ya. Di Google Classroom dalam pemberian tugas kita harus selalu kembalikan kepada siswa. Kita klik kembalikan, kita klik kembali. Kalau ini tidak. Setelah kita input langsung masuk. Ya, tidak ribet. Ya, ini tampilannya. Nanti silakan dibuat profilnya. Ya kan, tapi jangan buat SPD dulu ya. Masih belum lagi. CSPD aja boleh. Ya kan? Kelas, ini kelasnya. Kalau kita buat kelas juga silakan buat kelas. Nama kelas ini ahli jenjang ini ada. Kelas berapa dia? Pilih kelas 10. Mata pelajaran. Nah, di sini tidak ada biologi, matematika, ada matematika, bahasa. PPKN sama kami di sini tidak ada. Tapi dia masuk di ilmu sosial. Ya, dipilih. Mana? Ada studi vokasi bahasa dunia, dipilih. Ya. Kita coba, kita buka kelas. Ya, ini kelasnya sama seperti yang di Google Classroom. Kita muat, kita buat materi. Kita upload materinya. Kalau ini kalau kita upload, silakan. Ada di sini pilihan semua. Jadi sebenarnya ini kalau sebenarnya kuncinya mau mencoba. Nah, hata pagi-pagi mana memang no soba apet Google Classroom, tapi letak bokai. Anak tak kirim tugas ya. Ada gini lada tadi habo kirim tugas. Cara mengirim file, cara menilai semuanya letak hilang. Jadi di sini diharapkan kepada adik sekalian harus lebih aktif. Ya. Boy dan mino guru amisa cuma tahu ya aku biar tugas siswa dan nyata terhubung. Baru 5 menit, oke, lanjut Zui. Ya. Berno guru. Ya kan? Le saya tapai tugas atulana le otu mana otu. Ternyata le madobu dah berarti otu dah. Ya kan? Ayo baru nama gutalu dah siwabulu. Ayo kenal dah le. Foto profilnya mana lo jelas. 20. Lo tapai tugas. Jadi nggak boleh, harus kita lihat tugasnya. Ya. Itu. Kalau untuk membuat tugas di sini ada. Ada baru, ada kuis. Kuis ini contohnya untuk membuat tugas yang pilihan ganda. Choice, ya. Apa ini penjelasan, kita isi judul kuis, instruksi, kemudian pertanyaan kuis. Ya. Pilihlah, beda pilih benar salah. Soal benar salah. Kalau memang soalnya benar salah, kita pilih benar salah. Kalau kita pilih soalnya pilihan ganda, silakan pilihan ganda di sini ada. Jawaban singkat, isi bagian yang kosong, menjodohkan atau
berapa jawaban di sini ada. Ya. Kita isi soalnya. Kita isi soalnya, maka ini pilihannya. Tugasnya belum terkirim. Belum terkirim deh mungkin lepas paket, mana masih pulang. Ya kan? Tapi ditentukan waktunya, jangan sering-sering ke sekolah. Pastinya saat sepi, jangan saat ramai. Mengantisipasi penyebaran COVID. Ya. Harus sepi. Jangan rame-rame, boleh. Tapi jangan rame-rame. Atur waktu, mungkin hari ini 3 orang. Besok 2 orang, ya kan? Tapi jangan cewek semua, selang-seling mungkin 2 perempuan, 1 laki. Cewek semua kan bahaya, curiga orang. Kecuali kalau jurusan boga. Di SMK kan, jurusan boga ya wajar. Kalau ada pun laki-laki di situ ya sesuatu lah. Oke, kita pilih contohnya di sini, saya pilih. Ya, ini nilainya, kolom nilai. Ini orang ini semua yang di sini sama juga yang ini masih semester apa nih? 5. Ini nilainya. Langsung kita kalau di sini langsung diisi saja. Contohnya 80. Udah, tidak perlu lagi ada tadi dikembalikan tidak. Ini langsung terkirim kepada siswanya. Setiap kali kita buat tugas, maka akan muncul di sini, otomatis muncul apa tugasnya. Ya, kita hanya menilai. Detailnya nami faidahnya nalu ya. Dari berbagai mungkin tugas Fares ya. Faedah baga ini ya, berarti lawan nilai damai. Ya, bersama harusnya bukan berhari pakai. Bayangkan kalau kita buka satu file. Ya. Itu bisa memakan waktu yang lama. Tabalui nasa loading uang. Bukai siapa zui. Bayangkan kalau 10 orang. Enggak selama waktu 3 jam. Kalau hanya kita lihat namanya saja kan, nama Rahmat. Tetapi saya naso tugas nada pokoknya otak ilah Rahmat wa beji le pabulu. Ya kan? Simandagi kurikunya. Ini yang menjadi sebuah masalah kalau gurunya tidak mau. Ya. Beda kalau luring, lalu kaba kelas. Ya kan? Taila langsung dah. Nasi maneda itu saya palu-palu kaita. Ya, kita hanya melihat tugasnya melalui internet. Itu dia untuk beberapa di Edmodo juga, dan perpustakaan, di sini namanya perpustakaan semua file yang pernah kita upload, tugas-tugas. Ya, mungkin tugas yang semester lalu tolong saya pakai ya untuk semester depan. Jadi repot-repot kita kan Bapak Zaki, tugas
Apalagi nah soal pilihan ganda. Lebih susah ita. Tak perlu ya itu tugas dah. Dua faktor juga, tak pakai sih. Lebih susah saya. Nah, di sini juga kita bisa mengacak soal. Ya, makanya saya kalau di prodi PPKN, saya memakai Edmodo. Soal itu bisa teracak. Soal sama ada 50. Ya, tetapi masing-masing siswa berbeda nomor soalnya. Kalau mana ke si A nomor 10, yang B nomor 1. Untuk kerja sama. Ya, kalau di Edmodo kita pilih acak soal. Tetapi kalau di Google Classroom setiap soal acak. Kalau di Classroom juga bisa kita acak jawaban. Soal juga bisa. Tetapi kalau di Edmodo yang diacak itu hanya nomor soal. Ya, kalau di Google Classroom ada 2, nomor soal juga bisa. Kemudian jawaban juga bisa kita rocker, kita ubah posisinya. Jadi untuk ini sebenarnya mengurangi kecurangan-kecurangan di dalam belajar. Ya, susah untuk kerjasama. Kalau kita ubah posisinya, maka nomor 1 ya nomor 1 semua. Bagaimana? Nomor 2 bagaimana? Ya, makanya ada di sini menu untuk mengacak soal dan mengacak jawaban. Ya, itu dia. Itu untuk mode Google Classroom. Nah, untuk lebih asik, ya kan, biar lebih asik, ya mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh adik-adik sekalian mengenai penggunaan ini. Yang mana tuh memang sudah pernah coba kan, tapi ada sedikit kendala. Ya, ada sedikit kendala. Yang pastinya dulu yang pertama ada email. Jangan emailnya yang kita gunakan sekarang, tapi passwordnya lupa kita. Karena pada pengaktifan akun Google Classroom dan Edmodo selalu diminta pengaktifannya melalui email. Ya, itu. Dibuat dulu emailnya, sudah jelas emailnya, baru kita buat akun kita. Ya, di akun Google Classroom ini di sini, biasanya di sini kita lihat. Nah, di sini akan muncul Google Meet. Sekarang kan sudah ada, tidak harus Zoom. Ini juga sudah ada Google Meet. Ya. Kemudian ada Google Drive. Ini yang saya bilang tadi, Google Drive. Ya, ini. Di sini muncul semua yang sudah kita muat. Di sini contohnya ada ujian akhir semester sama saya. Kita buka. Ya, ujian akhir semester pendidikan nilai moral dan etika. Ini tampilannya kalau kita mau soal pilihan ganda. Ya, jadi sebelum kita membuat soal itu ada dulu yang harus diisi oleh siswa. Ya, ini. Bagian 1 itu ada bagian 1, ada bagian 2. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan bagian 1, maka kita tidak bisa masuk di bagian 2. Ya. Ini dia. Contohnya yang pertama itu saya minta dulu diisi email. Kemudian nama lengkap, kemudian NIM. Ini wajib diisi karena ada tanda bintang warna merah. Setiap ada bintang warna merah ini wajib. Kalau kita tidak isi, maka tidak akan jalan dia berikutnya. Harus diisi dulu. Ya, kemudian ada token. Ya, bukan token listrik ya. Kalau token listrik juga banyak sekali. Kalau ini kan bebas. Token ini
kita berikan kepada siswa saat mau mengerjakan soal. Jangan pada saat sebelumnya. Padahal kita sudah tentukan pukul 12. Bita bekera token bezi fulu. Baru tolaklah kerja kepada dannya. Ya kita sesuaikan. Maka token itu kita berikan 15 menit atau 10 menit sebelum jam 12. Token ini nanti kita isi suka-suka. Ya. Ini akan menjadi syarat supaya mereka bisa masuk di bagian 2. Kalau di bagian 2 sudah masuk soal. Ya ini. Soalnya. Tinggal diklik. Kalau ini belum lengkap, email nama lengkap sama ini belum lengkap, maka tidak akan bisa. Apalagi kalau tokennya kita tidak bagikan. Otazazi bersifat itu ada kita. Ada bapak ibu guru kan? Mungkin bagi baca cerita, nah oya halunia ada. Jadi jangan sampai lalai, berikan tokennya kepada siswa. Nah, kalau untuk melihat siapa saja yang sudah mengerjakan, maka ada di sini respon. Ya respon. Ada di sini. Di sini sudah ada semua ringkasan dari soal-soal yang sudah kita buat. Contohnya ini. Jadi otomatis ya, otomatis dinilai. Contohnya di sini saya buat soalnya ada 50, poin tiap soal ada 2 poinnya. Jadi otomatis dihitung nanti. Dari bodita saya cek ada jawaban nomor 1. Tidak. Semua sudah muncul. Dalam pembuatan soal maka kita harus hati-hati. Maksud saya hati-hati di sini, jangan salah mengklik karena di situ akan ada mana jawaban yang benar. Nah, salah kita mau klik jawaban padahal siswanya tahu kalau itu jawabannya 1 tambah 1 sama dengan 2. Tetapi yang kita klik 3. Maka meskipun siswanya tetap menjawab 2, maka akan tetap dihitung salah. Ya. Kalau di sini jangan main-main. Berminggu kan ada mana? Jangan salah. Ya itu. Kemudian kamu melihat orangnya siapa saja, ada tadi tanda plus di situ, ini tanda plusnya. Kita klik. Jadi agak ribet sedikit kalau di Google Classroom, banyak yang kita klik. Nah, ini dia. Di sini ada. Sini ada waktu. Pada urumaya dan utawa megi vitabuzi file 2. Nah teraya pada saya file 2 ipasara berarti mau lewat. Berarti saya bitagat gua tuh. Ya kan? Ada emailnya. Ada skor. Ini skornya. Ini skor asli ya. Yang belum kita pindah lagi ke siswanya. Karena kita harus input lagi nanti di kolom nilai. Karena ada kolom nilai tadi. Kita isi lagi di situ satu-satu. Beda kalau Edmodo. Langsung kita klik di tempat nilai. Tidak perlu lagi kembalikan. Kalau ini harus kita kembalikan lagi. Kita isi. Kita pindahkan lagi. Kalau di sini tidak, ya ini dia. Dari 100 poin ya dapat 60. Berarti yang benar ini ada 30. Nama lengkapnya di sini. Ya, ini NIM, nomor induk mahasiswa, ada yang buat namanya. Ya. Mungkin nama siswa ada saja dari IB, mungkin nama orang tua IB kan. Lewat NIM, apa ini? Ibu. IB di mamanya. Ya. Jadi ini masih ada juga yang bersalahan kalau mahasiswa pun masih ada. Ya. Jadi itu untuk Google Classroom dan Edmodo. Yang mau saya tekankan kepada adik-adik sekalian bahwa sudah seharusnya kalian dapat menggunakan Google Classroom dan Edmodo. Pilih mana yang memudahkan adik-adik sekalian.
Ya. Menggunakan WhatsApp pun bisa. Masalahnya terlalu banyak mengirim file, bukan WhatsApp-nya yang rusak, HP kita yang rusak. Abuah hang. Kalau saya ya sebagai dosen, saya menggunakan Telegram. Saya tidak menggunakan WhatsApp belajar daring, saya menggunakan Telegram. Kelebihan Telegram juga dari WhatsApp itu dalam pengiriman file contohnya. Kalau di WA di 5 MB itu nggak bisa dikirim. 15 MB. Tetapi kalau di Telegram mampu dia kirim lebih dari 15 MB. Kemudian file yang kita kirim, ya file yang dikirim di Telegram tidak langsung tersimpan di dalam memori. Kalau di WA kita klik upload, kita klik langsung tersimpan di memori, makanya handphone kita semakin berat. Sambil jalan, Pak. Nah, oke. Ya. Nah, jadi itu untuk Telegram. Kemudian kalau diskusi di Google Classroom, kalau di diskusi di Google Classroom dan di Edmodo harus sering-sering di reload, di refresh. Kadang tidak muncul komentar yang baru. Ya, kadang tidak muncul komentar yang baru, makanya selalu di refresh. Ya. Kemudian di Edmodo kelebihan dan kekurangan itu sudah kita lihat bahwa di Google Classroom agak sedikit ribet. Banyak yang kita klik, ya banyak yang kita over. Tapi kalau di Edmodo lebih ringan, ya tidak harus klik ini, klik itu baru ada nilainya. Jadi dipilih mana yang lebih memudahkan. Dan intinya kalau siswanya pun nantinya tidak memiliki HP Android, maka pembelajaran secara daring susah untuk diterapkan. Kuncinya itu saja. Ya. Guru sudah siap untuk belajar daring, tetapi siswanya masih belum siap. Karena nggak ada handphone Android. Ya. Kedua, ada HP Android, tidak ada paket. Kalau Bapak Ibu guru nantinya mahasiswa ini kan sudah siap, udah pengalaman dengan paket malam, ya kan? Pengalaman. Tahan dari kita berjilfad. Apalagi nalawal mobile legend, ya kan? Apalagi nalawal ada TikTok, siap. Ya. Jangan siswanya tidak ada handphone, wah itu sebelum. Jadi itu kuncinya, kalau tidak ada handphone Android, paket pun tidak ada, maka pembelajaran secara daring susah untuk diterapkan. Dan harapan kami, adik-adik sekalian yang ikut PPLT tahun ini sudah mampu menggunakan teknologi. Jangan nanti tamat SPD, guna laptop mana hilang. Bahaya. Mangabuli dan Bapak Nuh SPD kawan. Walau aparat desa iwa, ori juga tak laptop iwa. Soda ihale wo dan wo. Tinggal sak bermeli hilang. Jadi jangan begitu, malu kita. Kalau masih ada yang tamat, nggak bisa menggunakan laptop, baru bahaya. Ya, jadi ini kesempatan, silakan belajar menggunakan pembelajaran berbasis online ini, pilih saja. Masih banyak yang lain, bukan hanya yang dua ini. Tetapi yang umum digunakan Google Classroom dengan Edmodo. Aplikasinya juga bisa bisa diambil di Play Store, silakan diinstal sendiri, masukkan ID-nya, emailnya, dan langsung. Jadi bebas, dimanapun nanti kita berada, bisa kita masukkan nilai, bisa kita masukkan tugas. Ya itu kelebihannya, mudah. Ya, tetapi jangan sampai salah mengupload tugas. Mungkin tadi kita lagi lihat-lihat foto, video ya kan, tiba-tiba Yogi mengirim tugas, tak kirim mana? Rupanya bukan tugas yang muncul.
Pengalaman saya ada, siswa saya mengirim ya semacam video, tetapi dengan nihak tapi suaranya nihak. Ya, videonya orang luar negeri, tapi dia berbicara seakan-akan dia orang Nias. Video dia tahu dia gembira karena mau merayakan Natal. Dan dikirimnya ke bermege hari waktu. Jadi jangan salah. Ya, mungkin sekarang juga dia sebagai peserta PPLT, mungkin dia lagi mendengar. Ya, dia lagi ada juga posisinya. Dia mengirim video itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada saat ini, tapi tidak tertutup kemungkinan kalau nanti atau besok lusa masih ada yang kurang dimengerti, masih bisa saya bantu adik-adik untuk menyelesaikan apa masalah. Mengenai yang ini ya, pembelajaran online. Hendak milu kita lokasi. Tapi saya tidak siap untuk paket malam ya. Beda demi ajak untuk komunikasi berjiflit dua kan, ya apalagi matunga dua berjifat bagi saya. Ya, kemampuan juga ini lah bikin ibu juga 3 orang anak. Jadi merasa disesuai ke waktu komunikasi, ya bisa di chat, bisa telepon. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada juga yang sudah dibagi tadi kan? Nah, ada yang sudah dibagi. Nah, saya kalau itu ya silakan diisi-isi. Mungkin. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih Bu. Terserah. Berarti dah tim satu aja lah. Belum no review. Abi udah. Baik kepada semua peserta, tadi sudah kita dengarkan beberapa materi yang disampaikan Bapak penceramah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami buka ruang diskusi untuk lebih memantapkan lagi mana yang tidak dimengerti dan dipahami. Silakan untuk bertanya, sebutkan nama dan program studi. Ada yang pertanyaan? Menunggu penutupan ini. Menunggu penutupan. Bagaimana adik-adik? Ada yang dipertanyakan? Karena itu saya lihat mungkin tadi terlalu kenyang makannya ya, sehingga terbawa harus mau ngantuk. Baik, kepada lokasi yang lain, persilakan jika ada pertanyaan. Oh, iya. Karena waktu untuk menjelaskan kan tidak cukup, betul kan? Iya, tidak cukup lagi. Penting dan banyak apa namanya itu macam ya semacam itu lah. Semacam itu yang apa namanya itu yang harus belajar lebih dalam, ya kan? Karena kekurangan waktu, mohon nanti kalau yang punya objektif perhatian semua, bagi yang ada pertanyaan dari masing-masing orang silakan dituliskan pertanyaannya di chat. Terima kasih. Ya, baik. Filenya nanti akan saya bagikan, tapi jangan semua tulis-tulisnya ya. Satu aja. Ya, mau yang ada virus, mau yang tidak ada, apa saya tampung saja. Karena juga saya mau berbagi virus, karena di sini juga ada beberapa yang harus dibagi. Ya. Tolong pencerahannya apa bisa dekat sekarang soalnya. Ya, mewakili lah, yang anak saya mau mewakili. Ya, sekarang Pak atau nanti?
Ya, silakan mewakili masing-masing prodi. Tolong pencerahannya apakah bisa dibagi soalnya sekarang? Baik adik-adik, karena tidak ada lagi yang dipertanyakan, berarti kami menganggap sudah mengerti dengan materi yang telah disampaikan. Oleh sebab itu, kiranya apa yang sudah disampaikan pada hari ini Itu ada. bisa PowerPoint menjadi ada, bekal langkah-langkahnya. adik-adik nanti di tempat yang dituju. Demikian pertemuan akhir kata kami ucapkan dan berselamatan. Selamat siang. Ya, oh. Ada lagi flashdisknya enggak? Habis. Apa? Oh, materi. Uang 9, monitor. Wandi. Soal tes itu sabar dulu. Admin, berapa menit durasi mengerjakan soalnya, admin? Soalnya sudah bisa dibagikan. Berapa menit durasi mengerjakan soalnya? Halo, cek, cek. Berapa menit durasi pengerjaan soalnya, admin? Ruang 5 menanti jawaban, admin. Iya, Pak.
kepada admin. Berapa menit dikerjakan soal? Kalau ini phone. Yakin dulu kan orang. Udah dua kali. Pesan siapa? Kita dari mana? Tapi kita kelas dua. Masuk generasi X. Iya, lagi ujian. Lagi ujian. Itu ruangan lain. Jangan lupa menulis namanya ya. Siapa yang punya gunting? Admin.
Ya, kepada peserta ujian PLT, jangan lupa untuk menuliskan namanya di lembar jawaban. Jangan lupa menuliskan namanya di lembar jawaban. Terima kasih. Ya, Pak. Kami masih Ya, kembali diingatkan kepada seluruh peserta yang sedang ujian di kegiatan PPLTI Gunung Sitoli pada lembar kertas jawab mulai Pak. Ya, kami sampaikan lagi, bila sudah selesai, boleh diserahkan, dan jangan pulang, karena ada satu acara lagi, yaitu acara penutupan. Kalau sudah selesai, boleh dikumpulkan oleh operator, atau barangkali masih ada pengawasnya di dalam kelas, boleh dikumpulkan, dan jangan pulang dulu, karena ada satu acara lagi, yaitu acara penutupan. Terima kasih.
Iya, cek. Sebagai tambahan informasi, diharapkan kepada seluruh mahasiswa untuk tidak pulang ketika sudah selesai menjawab soal-soal yang telah diberikan tadi. Setelah itu dikumpulkan di meja operator dan untuk kegiatan selanjutnya, kegiatan penutupan masih ada lagi daftar hadir yang masih ditandatangani. Terima kasih. Jadi diharapkan untuk seluruh mahasiswa-mahasiswi untuk tidak pulang. Terima kasih. Cek untuk seluruh ruangan lainnya sudah bisa dikumpulkan kertas jawabannya. Terima kasih. Ya, diinformasikan kembali untuk seluruh mahasiswa-mahasiswi untuk tidak meninggalkan ruangan karena akan ada acara penutupan. Terima kasih.
Kemudian di tanggal 1 September sosialisasi pelaksanaan BPRD oleh panitia kepada pimpinan dan bapak pimpinan dan tanggal 5 September tepatnya hari Sabtu itu pemberangkatan secara resmi dari kampus dan tanggal 7 September telah menuju sekolah. Jadi nanti pada saat pemberangkatan maka ini hanya kelompok yang akan di kampus. Jadi mohon nanti setelah berkoordinasi silakan koordinasi dengan dosen pembimbing untuk memilih siapa yang menjadi ketua kelompok Anda, dan ketua kelompok adalah yang datang nantinya tanggal 5 September dalam acara pemberangkatan secara resmi dari kampus. Demikian, mungkin ada tambahan dari Bapak Ketua. Nah, cara selanjutnya adalah acara penutupan. Ini nanti sekarang adalah acara silakan kepada Bapak Ketua Panitia. Monitor Pak, kurang kedengaran suaranya Pak. Halo, tes. Tes dulu. Ya baik. Selamat sore semua. Dan di ruangan 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, dan 18. Bagaimana, masih semangat? Masih semangat yang di sana? Ya, tolong tunggu sebentar. Halo, masih semangat? Ya, tolong yang di ruangan 1, 3, 4, 5, 6, 9, 7, 18. Tolong mengambil tempat sebentar setelah mengumpulkan jawaban supaya kembali ke tempat semula. Mau menyampaikan ini pertanyaan dan juga kita tutup acara pembukaan. Baik, yang saya hormati Pak Wakil Ketua, Pak Dr. Andi dan BD, yang saya hormati Pak Sekretaris, Pak Arjanto Ronasu, DPD, Pak Sekretaris, Pak Ketua DPD, Bapak Operator, Sekretariat di sana Pak dan beristimewa kepada seluruh mahasiswa
mahasiswa, calon peserta PPP yang kami banggakan, yang kami sayangi, yang kasihi. Salam sejahtera bagi kita semua. Jauh, merdeka. Luar biasa. Ya. Ya. Masih semangat di sana semua. Ya, baik. Pertama tidak bosan-bosan kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, mengucapkan kasih dan pertolongan kepada kita sekalian, dari awal dimulai permulaan sampai saat ini kita masih diberi kekuatan, kita masih berada di dalam naungan Tuhan, sehingga acara pembukaan dari pagi tadi sampai sore ini dengan tiga sesi, tiga narasumber, semuanya sudah berjalan lancar sebagaimana kita lakukan bersama. Bahwa kegiatan pembukaan kami akui masih banyak kekurangan di sana. Baik tempat seperti di ruang pusat tadi itu ada kipas untuk memang berputar. Syukurlah mahasiswa di ruang satu semua panitia. Dan ada juga beberapa tempat di ruang bawah ini masih sempat sastra dan jadi ya itu termasuk kekurangan juga dalam pelayanan. Jadi gimana tempat itu asal timbul kita harus di rumah. Ya mau itu gimana mau itu dalam itu yang mau itu masih ke bumi itu juga karena keterbatasan termasuk sebagai kekurangan dan yang paling kami rasakan sebagai panitia sungguh 332 tadi ya mahasiswa yang sudah dari sudah mengikuti program dengan baik dan kami lihat sangat bersungguh. Betul memang kali ini 332 sudah menyiapkan mental untuk memenuhi kami sangat senang dengan kerjasama yang baik antara kita sehingga semuanya berjalan lancar. Selain itu kami terima kasih kepada seluruh mahasiswa. Biarlah kerjasama yang tetap ketika kami ke depan. Kita masih bersama-sama dalam dokumen. Ya, kami juga mengharapkan bantuan dari mahasiswa apa itu terutama dalam hal kelengkapan administrasi, disiplinan. Ketika kami bisa yang terbaik, mudah-mudahan untuk kegiatan PPP dalam beberapa hari ke depan bisa baik. Kami pada kesempatan ini kami juga menyampaikan terima kasih kepada narasumber
Pak Soprano Tony satu PD dan panitia sesi kedua dan yang terakhir lagi Pak Yusuf Koordinator atas penyajian materi bagi masyarakat yang didampingi oleh moderator Ibu Yana dan Ibu Yani. Terima kasih untuk waktu dan tenaga yang kalian berikan. Berikutnya adalah kita beberapa informasi yang kami berikan maupun beberapa informasi yang kami berikan maupun disampaikan untuk menjalani nanti masa kehidupan selama lama. Dan bagaimana tadi kami sampaikan, barangkali mungkin masih ada hal yang belum dipahami, belum dimengerti terkait mengenai keberadaan mahasiswa nanti di PDP. Kami sudah sampaikan tadi, setiap saat kami bersedia untuk memberikan informasi membantu menginvestasi mahasiswa. Ya. Nah, selanjutnya karena tiga sesi sudah berjalan, saya juga sudah melaksanakan tadi kami juga dapat informasi bahwa yang tidak hadir di sesi ketiga barangkali mungkin barangkali ada di Gunung mereka ada di rumah karena belum memenuhi belum menghadiran belum tes juga belum tes. Jadi bagian ini tidak bagian ada tadi maka ada namanya nanti memberi kami ya. Kalau di aula kelasnya 100% ada simak tadi bahkan musim sebelum ada 1%. Sekarang mungkin dari orang di warung lain. Nah jadi kalau namanya dan mas dan pada media. Dan lagi terima kasih sampai sore. Demikian untuk pertemuan kita dan dengan memohon kemampuan dan lagi mempercayai pelaksanaan pembekalan bagi mahasiswa serta RPT melalui tahun 2021 dan ini saya tutup secara resmi. Dan terima kasih.